Pasti pernah kan ngerasain kejebak di perjalanan yang rasanya, aduh nggak ada habisnya. Perjalanan yang harusnya cuma sebentar, malah jadi siksaan berjam-jam. Nah, pembahasan kita kali ini berawal dari mimpi buruk di jalanan, sebuah kisah nyata yang akhirnya memicu pembangunan sebuah infrastruktur raksasa. Dan yang ngomong ini bukan sembarang orang yo, tapi Presiden Joko Widodo sendiri. Pengalaman pribadi beliau inilah yang jadi pemantiknya. Sebuah keluhan yang mungkin kita semua yang pernah lewat jalur itu paham banget rasanya. 6 jam. Coba deh bayangin, 6 jam buat nempuh jarak 60 kilometer. Itu sama aja kayak Anda dari Jakarta Pusat ke Bekasi terus balik lagi ke Jakarta. Ini bukan angka yang wajar. Ini tuh udah jadi simbol masalah yang berlarut-larut. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mimpi buruk 6 jam. Kenapa? Karena di balik satu pengalaman presiden ini, sebetulnya ada penderitaan harian ribuan warga, pebisnis, supir truk, yang setiap hari terjebak di jalur neraka yang sama. Nah, ini dia intinya. Kalau seorang presiden saja sekali lewat udah nggak tahan, gimana dengan mereka yang setiap hari harus bergantung sama rute ini buat cari nafkah? Ini bukan lagi cuma soal waktu yang kebuang, tapi soal kualitas hidup yang benar-benar terkikis oleh kemacetan. Sekarang, yuk kita geser dari cerita personal ke analisis yang lebih dalam. Kita mau bedah nih, kenapa sih rute spesifik Bogor-Sukabumi ini bisa separah itu? Apa aja sih faktor-faktor yang menciptakan badai kemacetan yang sempurna di sana? Jawabannya ternyata adalah kombinasi maut dari 3 faktor utama. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini yang paling dasar, kita nggak bisa melawan alam. Jalan non-tol yang ada sekarang itu dibangun ngikutin kontur alam yang emang sulit. Jalannya kelok-kelok, nanjak curam, turun lagi. Belum lagi daerahnya rawan longsor. Sedikit aja ada longsor, jalan langsung ditutup, macet total. Kedua, infrastrukturnya sendiri. Jalan arteri yang ada itu nggak pernah dirancang untuk nampung volume kendaraan sebanyak sekarang. Masalah terbesarnya, nggak ada pemisahan. Mobil pribadi yang pengen cepet harus berbagi jalan sama angkot yang ngetem sembarangan, orang nyebrang dari pasan. Ini resep pasti buat kekacauan. Dan yang terakhir, ya, faktor kita semua, manusia dan ekonomi. Rute ini kan urat nadi logistik. Truk-truk gede, bus pariwisata, komuter harian, semuanya tumpah ruah di satu jalan yang sama. Kecepatannya beda-beda. Begitu ketemu titik sumbatan kayak pasar di Cibadak, macetnya bisa berefek domino sampai puluhan kilometer ke belakang. Nah, setelah kita paham betapa rumitnya masalah ini, pemerintah akhirnya menawarkan satu solusi yang sangat ambisius. Jalan tol Bocimi alias Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ini bukan cuma ngebangun jalan baru ya, tapi sebuah rekayasa total untuk mengakali masalah geografi dan infrastruktur tadi. Coba lihat bedanya, kayak langit dan bumi. Jalan tol itu aksesnya terkontrol, jadi nggak ada lagi tuh angkot ngetem atau pasar tumpah. Desainnya lurus dan datar, sengaja dibuat untuk kecepatan tinggi. Dan yang paling penting, lalu lintas jarak jauh akhirnya dipisahkan dari aktivitas warga lokal. Jadi, kalau mau disederhanakan, inti dari semua proyek mahal ini sebetulnya cuma satu. Misahin dua jenis lalu lintas yang emang dari awal nggak seharusnya ada di jalan yang sama. Konsepnya sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Oke, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya, apakah solusi jalan tol ini beneran manjur? Seberapa dramatis sih perubahan yang terjadi di lapangan? Hasilnya jujur sangat dramatis. Nanti kalau seluruh ruas tol Bocimi sudah beroperasi penuh, perjalanan yang tadinya bisa 5 jam bahkan 6 jam bakal kepangkas jadi cuma 40 menit. Ini bukan perbaikan lagi namanya, ini transformasi total. Dan ini bukan cuma teori atau janji manis loh, bukti nyatanya sudah ada. Waktu seksi pertama dari Ciawi ke Cigombong dibuka, perjalanan di segmen itu yang biasanya makan 1-2 jam, langsung terpangkas jadi sekitar 20 menit aja. Ini bukti kalau konsepnya memang berhasil. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Walaupun solusinya sangat efektif, jalan tol ini belum sepenuhnya rampung dan malah memunculkan tantangan-tantangan baru. Penting buat kita untuk lihat gambaran besarnya. Proyek ini kan dibagi jadi 4 seksi besar, yang artinya manfaat penuh yang tadi kita omongin, yang 40 menit itu, baru akan benar-benar terasa kalau semuanya sudah nyambung. Jadi untuk saat ini perjalanannya masih panjang. Tapi ada satu tantangan lain yang menarik. Sebuah konsep bernama induced demand, atau permintaan terinduksi. Gampangnya gini deh.
Begitu ada jalan baru yang lancar, lebih banyak orang akan mikir, wah enak nih lewat sini. Terus akhirnya mereka ikut-ikutan pakai mobil. Jangka panjangnya, volume lalu lintas bisa naik lagi, dan bukan tidak mungkin kemacetan baru tercipta. Selain itu, masih ada PR lain yang harus diatasi. Kemacetan bisa jadi cuma pindah titik, misalnya di gerbang tol atau di jalan keluar tol. Risiko longsor di area perbukitan selama dan sesudah konstruksi juga sangat nyata. Dan gimana caranya ngatur truk-truk super berat supaya nggak bikin jalan tol jadi lambat juga? Ini semua pertanyaan yang masih harus dijawab. Jadi, inilah pertanyaan penutupnya. Jalan tol ini adalah solusi rekayasa yang brilian untuk sebuah masalah geografis dan infrastruktur. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah membangun lebih banyak jalan benar-benar bisa menyelesaikan masalah kemacetan, atau kita hanya menundanya sambil membiarkan keinginan kita untuk terus bergerak dengan kendaraan pribadi semakin besar? Jalan baru memang bisa memangkas waktu, tapi apakah ia bisa mengubah kebiasaan kita?